Benar kata orang ya, kalau udah rezeki nggak akan kemana. Mungkin istilah ini bisa jelasin pengalaman saya selama hunting PS4. Awalnya hunting PS4 second di FB Marketplace, berharap dapat yang masih mulus tapi harga miring. Dengan budget 2 jutaan, berharap dapat PS4 Slim yang 500 GB. Tapi namanya rezeki ya, bukannya dapat PS4 Slim atau Fat, malah dapat PS4 Pro cuman 2 jutaan. Speknya pun nggak kaleng-kaleng. PS4 Pro 1TB seri 72, dimana ini adalah seri terakhir PS4 Pro yang pasti mesin masih tergolong baru. Nah, kali ini Teknoboys bakal share gimana ceritanya dapetin PS4 Pro yang spesial ini. Oke, daripada penasaran, ini dia cerita lengkapnya. Sebenarnya PS4 Pro ini saya pinang ya sejak bulan Ramadan Maret 2025. Waktu itu belum kepikiran sih buat bikin konten reviewnya, karena pengen coba dulu selama 1-2 bulan buat pastiin ini worth it apa enggak. Soalnya memang jarang-jarang ya ada yang jual PS4 Pro 2 jutaan aja. Biasanya harga second di angka 3-3,5 juta. Jadi waktu itu pengen cari PS4 buat nambah koleksi konsol. Sebelumnya pernah pakai sih PS4 Fat dan udah dijual karena pengen upgrade ke seri Slim. Dengan budget 2 jutaan, yang memungkinkan adalah PS4 Slim Second seri 20. Karena harga PS4 yang masih baru itu di angka 3-4 jutaan. Seperti biasa, kita hunting di FB Marketplace, surganya barang-barang second. Hunting mulai dari FB Marketplace sampai join ke grup jual beli PS4. Sempat tertarik sama salah satu seller, namun harga masih di atas budget. Sudah nego tapi belum deal. Sudah hunting sana sini tapi masih belum ada yang cocok. Sampai 2 hari berikutnya, tiba-tiba nongol postingan PS4 Pro seri 72. Harganya 2,3 juta aja. Kelihatan mencurigakan banget. Nggak mungkin ya PS4 Pro seri 72 cuman 2 jutaan. Sempat mutusin buat mundur, tapi ujung-ujungnya tergiur juga. Akhirnya ngechat sellernya dan langsung dibales. Coba ngetes nego di harga 2 jutaan, tapi seller nggak mau karena udah harga termurah. Dari sini nggak ada tanda-tanda penipuan. Karena kalau nipu, dinego berapapun pasti deal dan minta cepet-cepet. Seller juga menawarkan buat langsung cek di tempat. Berhubung lokasinya cukup dekat, okelah gas meluncur. Setelah sampai dan cek barangnya ternyata masih sangat mulus. Dengan kondisi pemakaian sudah 4 tahun. Tidak pernah servis tapi pernah bongkar untuk perawatan rutin. Bersihkan kipas dan ganti thermal paste. Alasan dijual karena lagi butuh buat nambah biaya lebaran. Dan memang sudah bosan juga 4 tahun pakai PS4. Dirasa nggak ada kendala selama pengetesan, okelah langsung deal 2,3 dan bungkus. Dengan harga 2,3, lumayan ya bisa dapat unit PS4 Pro yang masih mulus lengkap dengan perintilannya. Dapat satu stick PS4 ori pabrik, kabel power, kabel HDMI, dan kabel micro USB charger. Dosnya masih ada, cuman kondisinya ya udah nggak layak. Sayangnya sticknya bukan ori mesin, karena memang yang ori mesin sudah laku duluan. Jadi ini diganti pakai ori pabrik. Walaupun OP, tapi semua tombolnya berfungsi normal. Untuk unit PS4 terbilang cukup mulus. Sepertinya terawat dengan baik dan pemakaian nggak aneh-aneh. Jelas banget ini pemakaian pribadi ya, dan bukan bekas rental. PS4 Pro sendiri punya desain yang lebih besar dan lebih berat dibanding 2 seri sebelumnya. Bodi PS4 Pro didesain dengan 3 level sehingga lebih tebal dibanding seri Fat. PS4 Pro ini punya port yang lebih lengkap, di mana port USB ada 3, sedangkan seri Slim dan Fat hanya 2. Ada HDMI out, auxiliar,
digital out optical, dan LAN Ethernet. PS4 Pro sendiri punya 3 seri, yaitu 70, 71, dan 72. Pas banget nih, unit yang saya dapat adalah seri 72, di mana seri terakhir dari PS4 Pro. Seri 72 ini rilis tahun 2018. Jadi secara usia mesin, ini paling muda dibanding lainnya. Dan secara speknya udah di-upgrade dari seri-seri sebelumnya. Seperti konsumsi daya yang lebih hemat, desain kipas yang lebih senyap, dan suhu mesin lebih dingin dan efisien. Bisa dibilang seri 72 ini adalah kasta tertinggi konsol PS4. Dari sisi speknya juga paling unggul ya dibanding seri lainnya. Berikut spek lengkapnya. Fitur yang paling dibanggakan dari PS4 Pro adalah dukungan resolusi sampai 4K 60 fps. Ditambah performa prosesor yang lebih cepat, grafis yang lebih canggih, dan kapasitas RAM yang lebih besar. Unggul dari setiap aspek, membuat PS4 Pro punya harga jual jauh lebih tinggi dari Slim atau Fat. Jadi ya rezeki nomplok bisa dapetin PS4 Pro cuman 2 jutaan aja. Setelah coba dibuat main sampai 2 bulan, nggak ada kendala sama sekali. Buat main game sampai streaming YouTube juga aman. Emang bener ya, PS4 Pro ini punya kualitas grafis yang top tier. Dulu pernah main PS4 Fat dengan monitor yang sama. Waktu ganti ke PS4 Pro kerasa beda jauh kelasnya. PS4 Pro grafisnya lebih mulus dengan gerakan yang lebih smooth. Buat main game AAA yang grafis berat, nggak ada kendala sama sekali. Tidak pernah nge-freeze, nge-lag, atau frame drop. Sayangnya saya belum ada TV ukuran besar ya, yang sudah support 4K. Jadi potensi terbesar PS4 Pro belum tersalurkan dengan baik. Monitor yang saya pakai ukuran 22 inch dengan resolusi 1080p. Tapi kualitas yang ditampilkan sudah sangat bagus. Buat saya sendiri sudah cukup buat main game. Karena saya bukan penggila grafis. Lebih ke gamer santai yang main game buat ngisi waktu luang. Yang saya incar lebih ke gameplay ya daripada grafisnya. Jadi dengan monitor Full HD saja ini nggak masalah buat main game. Sticknya bukan ori mesin tapi kondisinya cukup bagus. Kalau kata seller ini pembeliannya baru beberapa bulan. Karena stick ori mesinnya sudah laku duluan. Secara performa cukup lumayan ya, walaupun untuk kontrol tidak seenak ori mesin. Kadang di beberapa momen ada delay sepersekian detik, tapi tetap nyaman dipakai dan tidak ganggu permainan. Selama main suara kipasnya nggak berisik, cenderung senyap. Kadang putarannya lebih kencang saat game masuk ke fase yang menampilkan grafis lebih kompleks. Namun bunyinya nggak terlalu berisik ya, dan hanya terjadi sebentar saja. Memang untuk PS4 ini harus rutin dirawat, terutama bersihin kipas dan ganti thermal paste. Layaknya PC atau laptop. Dengan rutin dibersihkan, usia kipas bakal lebih awet dan tahan lama. Putarannya juga nggak bikin suara berisik. Enaknya lagi, saya dapat bonus akun PSN dari penjualnya. Karena dia udah gak main PS4 lagi, dan gak ada rencana pindah ke PS5. Akhirnya akunnya direlakan juga. Cuman untuk email dan password nggak bisa diganti. Kemungkinan akun ini dulu beli di marketplace, yang sistemnya akun primary. Dan pas banget ya, gamenya yang tersedia adalah Horizon Zero Dawn. Game yang saya cari-cari. Akunnya harus set primary supaya gamenya bisa dimainkan di akun kita sendiri. Lumayan loh Horizon Zero Dawn kalau beli kasetnya 150-200 ribuan. Kalau game digital di PlayStation Network masih 700 ribuan dan belum ada promo. Lumayan ya, bisa lebih hemat tanpa beli game lagi. PS4 ini juga masih oke buat main pakai kaset.
Saya tes pakai kaset Monster Hunter, berhasil terbaca dan bisa dimainkan dalam waktu lama. Tidak ada kendala ataupun tanda-tanda pemutar kasetnya bermasalah. Ya, memang pada waktu main game atau di fase grafis yang kompleks, kasetnya bakal berputar lebih kenceng. Tapi itu normal sih, seperti PS4 pada umumnya. Buat main pakai kaset 4 jam lebih, mesin tetap stabil, tidak menunjukkan panas yang berlebih. Secara keseluruhan, PS4 Pro ini tidak ada kendala yang berarti. Semua berfungsi normal dan aman dibuat begadang. Normal pol lah pokoknya. Memang kalau cari barang second, pasti ada aja momen rezeki nomploknya. Harus sabar dan telaten buat hunting barang-barang seperti ini. Timing paling enak buat hunting itu pas tengah malam atau pas pagi sekali. Biasanya ya, banyak orang-orang yang upload dengan harga-harga yang sangat murah. Oke boys, gimana menurut kalian? Worth it nggak dengan harga 2,3 bisa dapat PS4 Pro ini? Bisa komen di bawah ya. Kalau kalian dapat PS4 Pro ini dan mau dijual lagi, kira-kira kalian pasang harga berapa? Oke boys, semoga videonya bermanfaat. See you next video.